Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Khairani atau biasa dipanggil NK. Nah, aku merupakan mahasiswa Universitas Andalas Padang dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini aku bakalan share ke teman-teman untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sistem Ekonomi dan Pembangunan, yaitu bertemakan tentang memajukan ekonomi digital melalui green economy. Jadi teman-teman, Indonesia itu kan memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan juga menjadi salah satu penyalur sumber daya alam terbesar di dunia. Nah, dengan adanya sumber daya alam yang tadi di Indonesia itu tuh tentu saja akan memberikan banyak sekali keuntungan bagi kita, yaitu adalah masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat global internasional untuk dapat memanfaatkannya dalam berbagai hal. Jadi sumber daya alam ini merupakan, menurut saya ya, sumber daya alam ini merupakan satu-satunya hal yang dapat membantu kita dalam ekonomi juga. Nah, jadi teman-teman bisa nggak sih bayangin bahwa apabila sumber daya alam kita yang ada di Indonesia ini seperti hutan, lautan, dan lain-lain itu tuh yang merupakan salah satu paru-paru dunia juga telah habis dan hancur. Nah, maka masyarakat Indonesia bahkan global pun bisa apa? Mereka pastinya nggak bisa apa-apa kan? Bahkan bisa aja dunia ini akan kacau karena kehilangan satu-satunya aset yang terpenting di bumi, yaitu adalah hutan. Jadi bayangan-bayangan tadi itu menurut saya bisa saja menjadi kenyataan apabila kita tidak menanggulanginya. Nah, jadi teman-teman, supaya bayangan-bayangan tadi itu tidak menjadi suatu kenyataan, kita bisa loh sama-sama mewujudkan program di mana programnya ini bernama Green Economy. Jadi teman-teman, aku jelasin dulu Green Economy itu apa. Green Economy itu merupakan suatu praktikum ekonomi sekaligus praktik dalam pengusahaan untuk penghijauan alam. Nah, jadi teman-teman, konsepnya ini kita tuh tetap loh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita seperti hutan, lautan, dan lain-lain. Namun di samping hanya menggunakannya saja, kita tuh juga bisa menanggulanginya terhadap apa yang kita ambil dari sumber daya alam tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa green economy itu merupakan suatu transisi teknologi menuju teknologi terbarukan yang sama-sama menguntungkan dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam. Jadi kita di samping menggunakan sumber daya alam sebagai suatu bahan di dalam penggunaan di industri kita, kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang lain seperti angin, air, cahaya, dan lain-lain dengan cara menggunakan teknologi-teknologi terbarukan. Nah, ada juga beberapa hal atau beberapa praktikum yang bisa digunakan oleh industri-industri Indonesia. Nah, beberapa contohnya yaitu seperti penggunaan bahan alam yang sifatnya berkelanjutan. Nah, maksud penggunaan bahan alam yang sifatnya berkelanjutan ini yaitu seperti penggunaan bahan-bahan yang dapat ditumbuhkan kembali. Contohnya seperti tanaman-tanaman, pepohonan, dan lain-lain. Nah, biasanya kan itu kan sifatnya berkepanjangan ya. Jadi, kita setelah menggunakannya, kita bisa menanamnya kembali. Selanjutnya yang terpenting yaitu adalah pengelolaan limbah. Yang pengelolaan limbah ini bisa loh dilakukan oleh industri maupun setiap masyarakat Indonesia. Jadi, tujuan dari pengelolaan limbah ini kayak dia tuh bisa loh membantu kita untuk mengurangi dampak-dampak lingkungan yang timbul akibat limbah-limbah hasil produksi tadi. Namun perlu diingat bahwa ada baiknya jika limbah-limbah hasil produksi tadi itu bisa terurai secara cepat dan juga tidak merusak sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adalah menggunakan energi terbarukan, di mana dalam praktik ini tentu saja memerlukan effort yang tinggi dalam perwujudannya, karena penggunaan energi terbarukan ini perlu didukung oleh pemerintah, daerah, dan juga masyarakat yang akan menggunakannya bersama-sama. Nah,
Saya berharap teman-teman bahwa energi terbarukan yang akan diwujudkan oleh Indonesia di masa depan itu tuh bisa dapat mengurangi efek buruk maupun limbah yang dihasilkan oleh energi terbarukan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali negara-negara maju yang sudah melakukan hal tersebut, namun masih saja Indonesia terlalu terbelakang dan juga ketinggalan akan zaman. Jadi teman-teman, mungkin itu saja beberapa praktik-praktik yang bisa kita gunakan untuk menjaga alam dan juga agar tidak merusak alam kita, serta kita tuh masih bisa untuk menikmati alam yang ada di Indonesia ini. Dan juga hal-hal praktik-praktik tersebut juga tentu saja menguntungkan pihak dari berbagai pihak manapun, karena juga berkaitan dengan ekonomi. Mungkin itu saja hal-hal yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.